record saja. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa program studi manajemen di mata kuliah pengantar bisnis. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi ya. Insya Allah tidak akan lama, mungkin sekitar 1 jam ke depan. Saya coba share materi dulu. Minggu lalu kita menggunakan video pembelajaran ya. Saya coba review sedikit lah buat teman-teman semua supaya kita satu pemahaman ya tentang materinya. Saya coba tampilkan. Oke, minggu lalu saya berbicara tentang analisis SWOT ya. Nanti silakan ditanyakan kalau ada yang perlu ditanyakan di kolom komentar ya. Seperti biasa, saya jadikan acuan untuk pengambilan nilai mandiri. Oke, analisis SWOT sebetulnya saya sudah gamblang menjelaskan di video pembelajaran tersebut ya. Artinya SWOT ini kita gunakan sebagai media untuk kita penentuan strategi ya, untuk strategi bersaing sebetulnya. Jadi strategi bersaing dalam dunia bisnis itu salah satu upayanya adalah dengan menggunakan analisis SWOT, atau ketika kita sudah berbicara strategi berarti ada proses analisis namanya TOWS analysis ya. TOWS analysis sebenarnya dibalik aja TOWS SWOT gitu ya. Atau teman-teman pemasaran sering menyampaikan bahwa identifikasi faktor eksternal dan internal katanya. Jadi SWOT ini digunakan oleh teman-teman di pemasaran untuk melakukan proses identifikasi faktor eksternal dan internal. Nah, kemudian mengkombinasikan antara faktor eksternal dan internal itu dalam sebuah ramuan strategi, kemudian akan muncul beberapa alternatif strategi, gitu kan. Nah, kalau kita ngomongin tentang internal, berarti kita akan berbicara tentang kekuatan dan kelemahan. Jadi, teman-teman mahasiswa harus bisa membedakan antara eksternal dan internal, itu berarti berbicara tentang peluang ancaman ya dari sisi eksternalnya, kemudian berbicara kekuatan dan kelemahan kalau dari sisi internal organisasi atau internal perusahaan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada hal positif di luar dari perusahaan, lingkungan perusahaan, maksudnya dalam perusahaannya sendiri, berarti itu bukan dikatakan kelebihan, tapi sebagai peluang ya. Itu nanti mohon bisa dibedakan ya antara, biasanya teman-teman itu kebalik-balik antara peluang sama kelebihan, kemudian ancaman serta kelemahan. Padahal sebetulnya kalau kita petakan dari awal itu tidak akan terjadi sebetulnya. Jadi kalau kita berbicara peluang ya faktor yang muncul, faktor positif yang muncul dari eksternal begitu. Sementara kalau berbicara faktor internal berarti kekuatan yang muncul dari dalam gitu ya. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan kelemahan juga internal. Apapun yang menjadi sisi negatif ya, dari organisasi kita, dari perusahaan kita ya semuanya masuk dalam kategori kelemahan gitu kan. Tapi kalau misalnya datangnya dari luar organisasi, dari luar perusahaan gitu, itu namanya ancaman. Misalnya persaingannya semakin ketat atau banyaknya pesaing yang mulai bermunculannya, itu kan faktor eksternal gitu kan, eksternal dari perusahaan ya. Berarti itu termasuk dalam ancaman ya. Membedakannya seperti itu aja. Kalau dia dari dalam ya berarti kalau nggak kekuatan ya kelemahan gitu. Kalau dia dari luar, kalau nggak peluang ya ancaman gitu aja. Ini situ. Internal ya bisa dilihat dari kondisi keuangannya, aspek teknis ya, SDM, struktur organisasi, sampai berbicara tentang strategi pemasaran gitu kan. Itu faktor yang kita bisa ngulik ya untuk mencari kekuatan dan kelemahan. Nah, kalau eksternal itu bisa dilihat dari sini, ya, ada kompetitornya kah, suppliernya bagaimana, teknologi yang kita gunakan ya seperti apa, atau pemanfaatan teknologi di industri yang sama dengan kita seperti apa gitu kan.
konsumennya seleranya bagaimana, atau konsumennya daya belinya, segmentasinya gitu kan, atau tingkat apa pendapatan dan lain sebagainya gitu kan, termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan sama apa perusahaan kita ya, industri atau spesifik ke produknya misalnya, ketika itu diatur dalam regulasi, yaitu termasuk dalam lingkungan eksternal gitu. Nanti tinggal apakah dia support dengan kita atau tidak, apakah itu mendukung atau tidak. Ketika tidak mendukung berarti masuknya ke ancaman. Ketika itu mendukung, misalnya kebijakan pemerintah berkaitan dengan produk yang kita hasilkan itu sangat mendukung terjadinya perluasan pasar gitu misalnya, itu berarti masuknya ke peluang. Tinggal kita sebagai seorang atau sebuah organisasi itu mampu melihat itu dan memanfaatkan itu atau tidak gitu ya. Tuh. Ini kalau kita spesifikasikan seperti ini ya, nanti baca sendiri kemudian dengarkan sendiri. Ini pengertiannya dari beberapa pakar ya, silakan dibaca. Ini kesimpulan dari pengertiannya ya. Kemudian ini narasi tentang S, W, O, dan T-nya, gitu kan, strength, weakness, opportunity sama threat. Nanti dibaca aja. Secara umum ya seperti itulah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian 8 langkah ya. Kenapa harus mengikuti aturan seperti ini? Karena sejatinya ketika kita melakukan proses identifikasi, ya, harus kita mulai dari di luar dulu ya. Ada faktor eksternal dulu ya. Jadi kita harus mengidentifikasi faktor eksternal dulu sebelum kita mengidentifikasi faktor internal. Bahkan kalau kita mau membuka bisnis gitu ya, mau membuka sebuah ide bisnis ya, punya gagasan gitu kan, gagasannya sudah ada gitu kan. Yang pertama kali kita lihat sebelum memutuskan untuk membuka adalah apakah di luar sana atau faktor eksternalnya terdapat peluang, misalnya produk yang akan kita hasilkan mungkin akan diminati oleh masyarakat karena konsumennya seperti ini gitu kan. Itu kan termasuk faktor eksternal gitu kan. Nggak bisa misalnya kita mengidentifikasi faktor internal dulu ya. Internal itu harus kita buat seolah-olah menyesuaikan dengan faktor eksternal yang sudah kita identifikasi terlebih dahulu gitu kan. Kita sudah bisa membaca peluang dan ancaman gitu kan. Baru kita melihat diri kita, apakah kita mampu menangkap peluang itu atau tidak gitu kan. Mengandalkan kekuatan serta ngunci kelemahan, artinya kita counter kelemahan kita dengan kekuatan yang kita miliki dalam rangka untuk mengambil peluang sebesar-besarnya gitu kan. Misalnya dulu waktu zamannya Piala Dunia gitu ya, Piala Dunia sepak bola itu kan banyak sekali home industry yang kemudian memanfaatkan momentum itu untuk berjualan merchandise gitu ya, mulai dari kaos, kemudian gantungan kunci dan lain sebagainya gitu. Awalnya tentu dia melihat peluang gitu kan, peluangnya ada ini gitu kan. Kemudian ancamannya ternyata tidak banyak yang melirik di industri ini gitu kan, karena ini insidentil kan, industrinya terbatas gitu kan. Artinya ada momen tertentu yang menghasilkan peluang gitu kan, sehingga ancamannya tidak terlalu banyak gitu. Akhirnya berdasarkan peluang itu baru dia mengidentifikasi faktor internal. Saya mampu nggak membuatnya gitu kan, sebagai pelaku industri, apakah saya mampu untuk membuat sebuah merchandise yang menggambarkan momentum tersebut ya, misalnya kaos-kaos sepak bola kayak gantungan kunci bola gitu ya misalnya ya. Itu salah satu upaya kita untuk mengidentifikasi kekuatan setelah kita tahu bahwa ada peluang di luar sana gitu ya. Sederhananya seperti itulah. Kemudian cocokkan kekuatan internal dengan ini sudah mulai masuk ke menentukan strategi ya. Ini dari peluang, ancaman, kekuatan, kelemahan. Nah, itu sudah semua ya. Itu sudah SWOT-nya gitu kan. Bagaimana caranya melakukan proses analisis SWOT ya? Dilakukan dengan cara ini tadi, cocokkan kekuatan dengan peluang eksternal, kemudian catat hasilnya sebagai strategi SO, ya, strength to opportunity, artinya kekuatan yang digunakan untuk mengambil sebanyak-banyaknya peluang yang ada di luar sana. Gitu.
Itu strategi yang paling tinggi levelnya gitu kan. Kemudian yang berikutnya, cocokkan kelemahan internal dengan peluang eksternal dan catat hasilnya dalam strategi WO. Ya, artinya gimana caranya kelemahan kita di internal perusahaan itu mampu ditutupi ya dengan peluang-peluang yang mungkin saja bisa kita ambil dari faktor eksternal. Kemudian cocokkan kekuatan internal dengan ancaman, ya berarti fokus kita bukan belum sampai pada tahap untuk melakukan penetrasi bisnis gitu kan, artinya bukan untuk mengambil keuntungan yang besar-besarnya, tapi strategi kita digunakan untuk menghadapi ancaman dulu. Kita harus counter dulu ancamannya. Ketika ancamannya sudah dilemahkan, baru kita melakukan proses strategi bersaing lainnya ya. Fokusnya kepada peningkatan keuntungan gitu kan. Kekuatan kita digunakan untuk nangkal ancaman. Nah, kemudian yang terakhir, cocokkan kelemahan internal dengan ancaman eksternal dan catat hasilnya sebagai strategi WT. Itu strategi terakhir, atau ketika kita sudah tidak mampu lagi memanfaatkan kekuatan kita, ketika tidak ada lagi peluang yang mungkin bisa kita ambil begitu kan. Strategi terakhir ya otomatis bagaimana caranya kita bisa melakukan proses pengendalian kelemahan dan pengendalian ancaman, gitu aja. Ini sudah ibarat bisnis, perusahaannya sudah mati segan hidup nggak mampu lah gitu kan. Sudah gitu kan, pasrah gitu. Tapi tetap ada upaya-upaya gitu. Nah, ini masuknya di sini. Ini tabel untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Kemudian tabel ini ya, SO itu digunakan sebagai media untuk mencatat strategi yang bisa kita hasilkan dari memanfaatkan kekuatan untuk mengambil peluang gitu ya. Dan lain sebagainya. Ini ada SO, ada WO, ST, dan WT. Oke, itu dia singkat tentang SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat gitu ya, untuk digunakan sebagai salah satu strategi bersaing di industri ya. Jadi teman-teman bisa mengulang kembali, bisa cari referensi yang lain ya berkaitan dengan SWOT analysis. Nanti akan diperkuat lagi sebetulnya di manajemen pemasaran ya, semester berapa, 5 atau 7 gitu kalau saya nggak salah ingat ya. Itu akan lebih banyak lagi dibahas, akan berkaitan dengan teknis. Nanti setelah SWOT ada TOWS analisis, kemudian akan turun lagi jadi mengidentifikasi faktor internal eksternal gitu kan, IV, EV ya. Kemudian ada matriks IE ya, ada matriks IE. Nanti semua sudah berkaitan dengan strategi implementasi ya. Cuma nantilah, itu terlalu dini kalau kalian harus membahas itu. Nah, salah satu yang digunakan oleh teman-teman manajemen pemasaran ya, yang mengambil minat di pemasaran dalam rangka untuk menyelesaikan tugas akhirnya ya, skripsinya ya, salah satunya menggunakan ini strategi SWOT ya, SWOT analysis. Ya. Karena SWOT ini komplit sebetulnya. Jadi mulai dari faktor eksternal internal kita bisa petakan gitu kan. Setelah itu dari sini kita bisa langsung turunkan ke proses penentuan strategi, mulai dari strategi utama sampai dengan strategi alternatif. Disandingkan kembali dengan kondisi perusahaan pada saat ini, organisasi, maka nanti akan memunculkan sebuah strategi yang lebih masuk akal untuk dijalankan pada kondisi yang saat ini tengah mereka hadapi. Oke, itu untuk materi SWOT-nya ya. Kita masuk ke materi yang hari ini. Saya lupa kemarin yang mana ya, coba ini. Wah, Mbak Marijan. Oke, SWOT-nya silakan dipelajari lagi di video pembelajarannya. Kita masuk ke
materi berikutnya mungkin sekitar setengah jam, saya akan coba percepat ya pembahasannya. Ini masih materi dengan bahan yang lama ya. Sebetulnya kita akan membahas tentang namanya marketing mix ya, marketing mix atau bauran pemasaran. Tukang sayur lewat. Oke, ya pasti kenal lah dengan sosok beliau ini ya. Ada Mbah Marijan almarhum, kemudian ada Chris John. Ya sebetulnya ini salah satu brand ambassador untuk produk yang hari itu waktu itu sempat terkenal ya. Namanya Kuku Bima Energi, ya, energi drink. Ya. Ini sedikit cerita dulu tentang perjalanan dari Kuku Bima ya. Jadi di tahun 2007 itu ceritanya ya. Ini berdasarkan data. 2007 itu di industri energi drink ya, minuman berenergi itu kan didominasi oleh extra joss ya pada saat itu. Kemudian Kuku Bima hadir di tengah-tengahnya menjadi follower ya, dengan market share yang masih 8,9%. Kemudian singkat cerita dia kemudian menjadi challenging si extra joss ya, dengan 30% market share-nya gitu kan di tahun 2011. Kemudian ya, setahun berikutnya Kuku Bima mendominasi pasar di nasional dengan lebih dari 50% market share gitu kan. Artinya perjalanan singkat ini kan sebetulnya sangat ekstrim ya kalau kita melihat dari 2007 sampai dengan 2012 yang pada saat itu ketika kita berbicara energy drink selalu orang sebutnya extra joss gitu ya. Kemudian Kuku Bima datang dengan terobosannya dengan menggunakan strategi pemasaran yang lebih komunikatif, lebih adaptif ya terhadap perkembangannya. Termasuk juga misalnya dia menggunakan branding tertentu, ya. Dia mengilustrasikan bahwa produknya itu bukan energi drink yang negatif ya. Artinya pada saat itu kan minuman berenergi kita tahu sendirilah kalau extra joss itu kan berarti dari sisi kesehatan ada dampak negatif jangka panjang yang mungkin dia hasilkan gitu kan. Nah, Kuku Bima itu meskipun sama sebetulnya tapi dia berusaha untuk membranding dengan menggunakan embel-embel dari si produsennya. Produsennya Sido Muncul yang pada saat itu brandnya adalah brand jamu modern di Indonesia gitu kan. Akhirnya mampu untuk dengan kombinasi strategi yang lainnya kemudian mampu untuk melakukan tanda kutip perlawanan di pasar energi drink. Ini data singkatnya seperti itu. Nah, kemudian dari sisi pemasaran kita lihat dia menggunakan komunikasi pemasaran terpadu ya dan intensif sebetulnya. Ini slogannya, treat me as individual not a number. Artinya teman-teman atau customer itu mau diperlakukan dengan cara yang berbeda dari masing-masing individunya gitu kan. Nah, ketika kita berbicara pasar nasional tentu akan lebih gampang kita melakukan proses treatment pemasaran kepada masyarakat luas dengan memetakan berdasarkan adat istiadatnya gitu kan atau tradisinya. Nah, itu yang kemudian dilakukan oleh si Kuku Bima gitu kan. Tidak dalam rangka untuk meng-create customer dengan mengedepankan pemasaran yang bersifat tradisional, tapi bagaimana caranya supaya si calon customer ini merasa bahwa di setiap periklanan atau strategi pemasaran yang dilakukan oleh si Kuku Bima itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari individu si customer-nya sendiri gitu kan. Bayangkan dia menggunakan simbol-simbol etnik seperti ini gitu kan.
dengan adat timurnya ya, ini kalau nggak salah di Nusa Tenggara atau mana gitu, kemudian Papua dan lain sebagainya. Ya, otomatis ketika orang-orang sana gitu kan, orang-orang timur itu melihat ini ya berarti dia menjadi ada hubungan emosional yang kemudian muncul gitu kan. Akhirnya tidak tertarik dengan produknya sekalipun akan nonton videonya gitu kan, iklannya, dan kemudian dia akan mulai menyerap informasi gitu kan. Ini yang digunakan secara soft ya oleh si Kuku Bima. Tidak menunjukkan produk tapi pengemasan semangat Indonesia. Apalagi momentum pada saat itu misalnya Chris John memenangkan pertandingannya di level internasional, kemudian figur-figur yang lain dengan prestasinya gitu kan. Kemudian konsisten iklan dengan mengedepankan budaya Indonesia, ya ada sentuhan emosional, ya. Kemudian penggunaan brand ambassador yang populer ya di masyarakat ya, Indonesia khususnya. Oke, itu salah satunya ya. Kemudian ini ada statementnya juga oleh si dirutnya sudah muncul ya, si yang punya brand Kuku Bima. Sejak kami menggunakan Mbah Marijan sebagai salah satu ikon, masyarakat semakin mengenal produk kami. Kita tahu di masa-masa itu kalau nggak salah Mbah Marijan itu sebagai juru kunci Gunung Merapi, beliau kemudian menyita perhatian banyak orang di seluruh Indonesia dengan figurnya, kepribadiannya gitu kan. Kemudian ini digunakan momentumnya untuk dijadikan sebagai strategi pemasaran oleh si Kuku Bima gitu. Tingkat penjualan produknya meningkat ya. Sebelum menggunakan brand ambassador itu 15-28 juta kemasan per bulan. Setelah Chris John menjadi brand ambassador meningkat menjadi 47 juta. Kemudian setelah Mbak Marijan menjadi brand ambassador, kemudian meningkat jadi lebih dari 50 juta kemasan per bulan. 50 juta kemasan Kuku Bima gitu kan, per bulan. Itu kalau digunakan buat nyeduh Sungai Segah mungkin manis semua. Oke, ini salah satu soft marketing yang mereka lakukan, pemasaran terpadunya. Kemudian ini cerita tentang biaya iklan yang menurun atau ketika dibandingkan dengan kompetitornya ya si Extra Joss, Kuku Bima itu justru meningkat capaiannya gitu kan, tapi dengan cost yang justru menurun. Nih Extra Joss 226 miliar 2005, sedangkan Kuku Bima hanya 22 M. Ya. Tapi capaiannya lebih bagus di Kuku Bima karena strateginya lebih mengedepankan ke semangat Indonesia dengan sentuhan-sentuhan budayanya yang justru lebih menarik perhatian dari si calon konsumen atau konsumennya. Nah, dari sisi produknya ini bisa kita lihat ya, ada pengubahan fungsional ke taste kalau si Kuku Bima ya. Extra Joss pada saat itu dengan mengunggulkan produk yang botolan itu ya, kayak si Krating Deng dan M150 kalau nggak salah, saya lupa. Ada beberapa produk di industri energy drink ya. Nah, kemudian si Kuku Bima ini muncul dengan varian kemasan yang serbuk, ya. Fleksibel, praktis, yang bisa diseduh di mana saja gitu kan. Kemudian ada budaya Indonesia tentang jamu herbal. Ya, ini mengedepankan atau memanfaatkan image dari si Kuku Bima ya, dari produsen sudah munculnya gitu kan. Sebenarnya bukan jamu juga ya, dia tetap minuman energy drink yang berbahaya juga ketika dikonsumsi jangka panjang gitu kan. Tapi ya itu tadi, ketika ada sentuhan-sentuhan emosional, kemudian ada brand yang melekat di balik produk tersebut, ya otomatis konsumen akan lebih cepat percaya. Kemudian ini kemunculan strategi 4P menandai munculnya komunikasi pemasaran terpadu dengan tidak hanya menggunakan iklan, melainkan juga menggunakan public relation.
Nah, ini dari sisi produknya, nah, kita sudah mulai masuk ke marketing mix nih, produk, price, distribution atau place dan promotion. Gitu. Produknya dengan apa memecahkan mitos tadi, minuman energi harus selalu berwarna kuning. Ya. Sementara Kuku Bima hadir dengan varian rasanya, gitu kan, ada rasa apa tuh yang ungu, kemudian mangga, saya ingat itu ada kopi, jambu dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Tapi ya tetap aja dalamnya kandungannya sama kurang lebih. Gitu. Kemudian harganya ditekan gitu kan karena ada pengubahan dari botol ke kemasan plastik atau kemasan saset gitu. Kemudian distribusi dia nyasarnya ya seperti warung-warung rokok outlet modern ada semua ya, apalagi di tagline iklannya itu semua apa penjajah kaki lima dan lain sebagainya itu jamu-jamu gendong itu juga dimanfaatkan dia untuk beriklan. Kemudian promosi itu semua kampanyenya berbalut CSR ya, mulai dari penggunaan figur tertentu yang berkaitan dengan Indonesia sekali begitu. Kemudian ada Laskar Mandiri, ada pengamen, pengojek dan lain sebagainya. Kemudian dia juga branding produknya ya dengan cara menyasar sponsorship di status sosial ekonomi C, D dan E ya. Misalnya olahraga tinju serta kompetisi menyanyi dangdut ya. Kenapa seperti itu? Bahwa minuman energi drink ini kan sebagai solusi instan ya untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah, tentu solusi instan untuk recovery energinya kan menggunakan minuman-minuman berenergi gitu kan, kuli bangunan atau pekerja-pekerja lepas lah begitu yang kelelahan seharian gitu kan, ketika dia beristirahat untuk recovery energi ya dia otomatis minum minuman berenergi gitu kan. Nah, ini yang disasar oleh mereka gitu kan, tadi dengan tingkat pengetahuan yang mungkin minim, tingkat kesadaran akan kesehatannya juga rendah gitu kan. Momentum ini yang dijadikan si Kuku Bima masuk gitu kan untuk membawakan produknya gitu kan. Kalau menengah ke atas saya pikir karena orangnya sudah sadar kesehatan, ada spare cost yang tinggi juga untuk dia fokus ke kesehatannya, ya otomatis tidak akan, yang jelas dia akan konservatif untuk memilih suplemen atau minuman berenergi dalam rangka merecovery energinya kembali setelah bekerja gitu kan. Tapi kalau untuk yang kelas-kelas menengah gitu kan atau kelas-kelas bawah ya otomatis mana yang murah, enak, cepat gitu kan, tanpa memperhatikan kesehatan jangka panjang. Gitu. Sisi negatifnya ada sebetulnya, cuman ya ini kita lihat dari sisi strategi pemasaran ya. Nah, ini marketing mix ya, seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target pasarnya, gitu kan, dan lain sebagainya. Oke, nah ini yang saya ingin sampaikan sebetulnya. Saya nggak tahu di SMA atau setingkatnya itu sudah mempelajari tentang bauran pemasaran atau tidak. Yang jelas kalau untuk instrumennya sendiri ya ada price, produk, promotion dan place itu pasti sudah ya secara umum. Tapi yang jelas di marketing mix itu atau di bauran pemasaran ada 4P yang utama ya, yang itu lahir duluan, dicetuskan oleh siapa pakarnya saya kurang paham ya, termasuk Kotler salah satunya, Philip Kotler. Dia menyampaikan ada 4P di situ ya, yang utamanya yaitu price, produk dan promotion. Kemudian lahir kembali 3P selanjutnya sebagai bentuk pengembangan ya, yaitu ada people, ada proses dan physical evidence atau physical environment ya. Jadi ada orang-orangnya, kemudian ada prosesnya, kemudian ada bukti fisik gitu ya. Bukti fisik berkaitan dengan produk tersebut. Tapi yang teman-teman harus pahami, yang harus kuasai sebetulnya 4P ini ya. Bagaimana kita menggunakan strategi bauran pemasaran dalam rangka untuk pencapaian penjualan yang optimal gitu. Harganya harus kompetitif ya. Produknya harus berkualitas baik gitu kan, menarik.
promosinya harus tepat sasaran, ya, tepat guna, kemudian menggunakan saluran-saluran promosi yang efektif. Kemudian place-nya ya berkaitan dengan saluran distribusi, misalnya apakah kita masuk di semua kalangan, semua retail atau eksklusif di beberapa retail tertentu, gitu kan. Itu nanti tergantung produknya seperti apa. Gitu. Kemudian nah, ini tabelnya aja. Ini narasi tentang marketing mix ya, ada jenis produk, target, struktur dan sebagainya. Oke, kalau dari sisi produk ya bisa dilihat dari sudut pandang desain, ada teknologi yang masuk di produk tersebut ya, kemudian kemanfaatan, ya. Kemudian kenyamanan dalam menggunakannya, ada value-nya. Value-nya itu biasa melekat sama branding ya. Kalau kita apa ya, misalnya brand-brand tertentu yang sudah terkenal gitu kan, selain kita memanfaatkan fasilitas dari produk tersebut, ada value kita ketika menggunakan produk tersebut gitu. Tas-tas mahal miliaran rupiah itu ya, kalau kita lihat kasat mata apa sih apa keunggulannya gitu kan, fungsi manfaatnya kurang lebih sama, tapi dari sisi value kita bisa menilai bahwa ada peningkatan status sosial ya, anggapan masyarakat ketika kita menggunakan produk-produk tertentu itu mencerminkan status sosial dari orang tersebut gitu kan, ada value-nya gitu. Kemudian yang bisa kita ukur ya kualitas, kemudian kemasannya seperti apa, apakah menarik minat orang untuk membeli atau tidak, kemudian apakah kemasannya itu mengakomodir keinginan banyak orang ya. Ada yang besar mungkin ya, ada yang sedang, ada yang kecil, ada yang bisa portable gitu misalnya. Apa ya contohnya kayak air mineral lah ya, mulai dari gelas, kemudian ada botol tanggung, bahkan sekarang ada botol yang kecil yang isinya setara dengan aqua gelas gitu kan. Kemudian ada yang besar ya, ada juga yang galon gitu kan. Itu kan salah satu apa ya, diversifikasi produk dalam hal kemasan ya. Nah, bagaimana produk itu bisa mengakomodir maunya banyak orang. Kemudian brand ya. Kita membangun brand produk gitu, terutama. Berhasilnya seperti apa ya, ukurannya ketika kita membutuhkan sesuatu yang kita ingat ya produk tersebut, berarti kita sudah berhasil membangun brand itu di mata konsumen, di mata customer gitu. Aksesoris misalnya ada instrumen pengikut yang ada dalam produk utamanya gitu, misalnya handphone mungkin nanti akan ada bonus case-nya, ada bonus apalagi micro SD dan lain sebagainya. Itu kan aksesoris tambahan yang bisa menambah nilai dari sebuah barang. Kemudian garansi ya. Garansi ini digunakan untuk calon customer yang konservatif ya. Atau customer yang dia menginginkan ke produknya tapi harus disertai dengan rasa aman dan nyaman. Rasa aman dan nyaman mereka akan muncul ketika ada jaminan. Salah satunya ya garansi gitu. Kalau rusak bagaimana? Ketika rusak sampai rumah rusak atau beberapa hari dipakai rusak seperti apa ya? Itu fungsi dari garansi ya. Bahkan garansi ini sekarang digunakan sebagai strategi pemasaran oleh produk-produk yang baru muncul ya. Produk yang baru muncul itu ketika dia memunculkan produknya disertai dengan garansi yang panjang gitu kan, dengan harapan customer terpecah konsentrasinya, tidak hanya berpikir untuk membeli produk yang sudah terkenal sebelumnya, tapi juga berani mencoba untuk membeli produk yang baru muncul dengan harapan ada rasa aman terhadap jaminan penggunaan dari produk tersebut gitu. Selama ini kan kalau kita mau beralih ke produk yang lain, takut karena ketika terjadi kerusakan tidak ada jaminan. Apalagi produk-produk yang muncul dari pasar-pasar gelap begitu ya. Oke, kemudian ini narasi tentang produknya. Price, ada beberapa strategi penentuan harga ya.
Salah satunya sudah kita bahas ya tentang psychological price ya, harga psikologi, kemudian harga peluncuran ya, harga peluncuran ketika kita masuk di pasar baru ya, segmentasi pasar baru tentu ada harga promosi ya, itu yang dimaksud dengan harga peluncuran. Berapa nilai yang kita berikan pada saat kita baru memulai untuk memperkenalkan produk kita. Ketika sudah terkenal, maka ada harga penetrasi. Artinya kita harus mengembangkan gitu kan. Sudah terkenal, tidak puas dengan capaian yang sekarang, kita harus melakukan proses penetrasi pasar gitu kan. Ada harganya. Bagaimana penentuannya nanti akan kita bahas di mata kuliah manajemen pemasaran ya. Kemudian cost plus ya, loss leader, ada cost plus, ada markup sebetulnya. Jadi ada harga cost plus, ada strategi penentuan harga berdasarkan metode markup. Kalau cost plus itu ilustrasinya gini, jadi teman-teman sebagai produsen barang tentu akan mengidentifikasi semua biaya-biaya yang muncul ketika ingin membuat sebuah barang gitu kan. Nah, semua biayanya itu ditampilkan. Untuk membuat sebuah produk ini kita membutuhkan biaya apa aja, semuanya dideskripsikan gitu kan. Semua adanya sudah dapat, ketemu nominalnya, ditambah dengan persentase keuntungan yang kita harapkan ya. Jadi sudah ketemu harga pokoknya plus persentase keuntungan yang kita harapkan. Saya harga pokoknya itu 10.000. 10.000 itu semua biaya yang sudah kita keluarkan untuk membuat produk tersebut. Kita butuhnya 20% tingkat keuntungan dari harga pokok, ya tambahin 20%, jadinya 12.000 gitu kan. Nah, itu yang namanya cost plus. Tapi ada juga yang namanya harga markup. Ya, harga markup itu kurang lebih sama dengan cost plus, tapi perbedaannya kita tidak memproduksi barang, kita hanya menjual kembali. Jadi kita semacam retailer lah, retailer yang kita belinya di harga berapa, kemudian kita tambahkan dengan tingkat keuntungan yang kita inginkan gitu. Misalnya kita beli dari produsen itu 10.000 gitu. Harapnya 20% keuntungan ya, kita jual dengan harga 12.000 gitu kan. Ada biaya markup. Nah, markup ini ketentuannya bisa dari biaya-biaya yang muncul dari proses pembelian kita gitu kan, atau secara umum sebenarnya kita asumsikan ditambahkan dari harga beli gitu kan. Jadi ada dua teori nih yang mengatakan. Jadi markup itu persentase keuntungan dari harga beli, atau markup itu adalah persentase keuntungan dari harga beli plus biaya-biaya yang muncul. Misalnya ada biaya angkut, ada biaya penyimpanan gitu kan, ada biaya jasa tenaga kerja bongkar muat gitu ya. Nah, semuanya dibebankan dulu, baru kemudian ditambah dengan markup keuntungan yang kita harapkan. Loss leader ya, harga kehilangan arah ketika kita sudah sampai pada tahapan decline produk ya. Nanti kita akan bahas tentang siklus hidup produk setelah UTS. Itu nanti ada sendiri pembahasannya tentang harga di loss leader ya. Sederhananya, kalau kita sudah lepas kendali terhadap produknya sudah mulai tidak diminati oleh pasar ya, otomatis harganya tidak bisa kita samakan. Kita harus sesuaikan sampai pada tahap atau sampai pada kondisi kita tetap mendapatkan keuntungan meskipun kecil. Itu dari sisi price. Promosi, ada penawaran khusus, ada iklan ya, ada trial, ada surat langsung atau direct mailing, kemudian hadiah, persaingan, ada joint venture atau patungan. Ini strategi promosinya ya, nanti kita akan lebih detail lagi di manajemen pemasaran. Kemudian ini place-nya, saluran distribusi apa yang akan kita gunakan ya, apakah retail, wholesale atau besar-besaran, atau toko besar, agen gitu. Kemudian melalui mailing order ya, jadi eksklusif. Untuk produk-produk eksklusif biasanya menggunakan mailing order dalam rangka untuk pemesanan ya. Internet ya, apakah kita juga menggunakan marketplace untuk memasarkan produk tersebut,
Direct sales, penjualan langsung ya, dari customer ke agen penjualan langsung ke dari produsen langsung ke agen penjualan langsung ke customernya, atau peer to peer dari orang ke orang. Ya. Oke. People, ya, people. People ini bisa kita ilustrasikan sebagai gambaran tentang orang-orang yang terjun langsung di industri tersebut. Ya. Misalnya orang yang membuat, bagaimana kompetensinya, gitu kan, bagaimana budayanya, gitu kan, bagaimana sistem manajemennya, kemudian customer service-nya seperti apa, gitu kan. Nah biasanya orang itu lebih tertarik kepada people yang care terhadap maunya si customer, gitu kan. Ketika kita misalnya berhadapan dengan customer service, gitu kan, sebagai seorang pelanggan yang ingin komplain terhadap produknya, ya otomatis gambaran tentang customer service itu dimulai dari bagaimana tanggapan dari si people yang melayani, ya, orang-orang yang melayani di barisan terdepan, ya. Salah satunya ya customer service, gitu kan. Makanya biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang sudah aware terhadap pelayanan prima, gitu kan, otomatis dia selalu mengedepankan orang-orang yang mempunyai empati yang kuat, yang harus berhadapan langsung dengan si customer, gitu kan, supaya apa, people brand yang terbentuk itu bisa baik di mata konsumennya, gitu. Jangan sampai misalnya kita menghadapkan orang-orang yang punya masalah, gitu kan, orang yang komplain itu kan pasti orang yang punya masalah dengan produk kita, gitu kan, dengan orang-orang yang acuh, gitu, yang tidak memiliki empati, ya otomatis ketika sudah buruk image-nya, maka ke perusahaan juga pasti implikasinya akan buruk, meskipun sebetulnya hanya kesalahan pada faktor yang kecil, misalnya hanya faktor-faktor tertentu yang mengakibatkan orang itu menilai secara keseluruhan. Nah, lebih bagus kita counter dengan mengedepankan empati. Jadi orang-orang yang ada di depan situ, customer care itu harus yang betul-betul care sama orang yang memiliki masalah. Jarang ya saya kira ada teman-teman yang komplain karena masalah produknya tiba-tiba dimarahin, gitu kan. Kecuali memang nggak pas komplainnya, gitu kan. HP kecemplung sungai, diambil terus komplain dimarah-marahin, gitu kan. Ya itu sudah kesalahan individu, bukan lagi masalah produk errornya, gitu kan. Itu tentang people-nya. Oke. Proses. Kenapa proses itu penting? Ya, karena bagi sebagian besar orang, ya, apalagi di era yang sekarang ini, orang itu, customer itu tidak lagi berpikir tentang bagaimana kualitas produknya, tapi pada tahapan yang lebih advance lagi sebetulnya, dia tidak peduli bahkan dengan kualitas produknya. Yang penting dia bisa melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana proses pembuatan produk itu. Ya. Contohnya begini, masalah pelayanan misalnya. Ya. Tapi biasanya proses itu lebih ke jasa, ya. Bagaimana produk jasa itu bisa memberikan kesan yang baik, ya otomatis dengan melakukan proses yang baik dan benar, gitu kan. Kalau di produk fisik misalnya kontribusi proses itu. Kalau saya sering mengilustrasikannya ketika kalian makan atau jajan bakso di luaran sana itu jarang sekali ada gerobaknya rombong nih. Ada gerobak baksonya yang tersembunyi di belakang di dapur gitu. Rata-rata gerobak baksonya kan di depan. Itu adalah upaya mereka untuk mengedepankan proses. Bagaimana orang bisa terhibur, ya, ada proses entertainment di situ, ada proses entertainnya, gitu kan. Teman si mamang-mamang tukang bakso ini berusaha untuk meracik baksonya dengan keahlian dan kecepatannya itu kan menjadi tontonan tersendiri, ya. Nah itu prosesnya kan, bagaimana proses itu bisa menjadi daya tarik orang untuk masuk dan membeli produk kita, gitu kan. Apalagi dulu ada saya nggak tahu sekarang ada apa enggak ya, es krim roll itu yang dia diolah dari produk yang cair,
diolah di depan kita gitu kan. Jadi ketika kita order baru diolah gitu kan. Dari yang cair kemudian jadi beku ya. Banyak tuh potongan-potongan videonya juga banyak. Itu kan proses ya. Kemudian bagaimana chef misalnya. Chef itu kan taste-nya itu jadi nomor kesekian gitu. Yang penting bagaimana performanya ketika masak yang bisa kita jadikan sajian kita gitu kan. Kita menyajikan orang masak, demo masak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari produknya gitu. Jadi ada kombinasi entertain dengan produk yang diukur dengan cita rasanya gitu. Bahkan dulu ada yang namanya kungfu chef itu kalau nggak salah, yang dia beratraksi gitu kan sebelum memasak atau ketika dia dalam proses memasak dia yang lempar-lempar alat masak dan sebagainya gitu kan. Itu kan salah satu proses yang kemudian diminati oleh masyarakat yang menjadi salah satu pemicu mereka untuk membeli produknya gitu. Bahkan di Amerika itu ada yang namanya apa ya? Saya lupa itu yang masak dikelilingi sama customernya gitu. Jadi ada beberapa chef dari Indonesia juga yang bekerja di bidang itu di sana gitu. Kita nggak tahu masakannya enak apa enggak, yang jelas dia performanya bagus gitu kan. Dia perform gitu di depan tamunya. Oke. Bukti fisik sekarang lebih relevan ketika kita menggunakan media online ya. Marketplace itu salah satu yang kita gunakan sebagai acuan, saya mau beli di sini lah. Ya, bukti fisik, physical evidence gitu kan. Bukti fisiknya apa ya? Testimoni dari orang-orang yang sudah beli sebelum kita gitu. Saya juga sering menggunakan marketplace gitu. Ada banyak marketplace di Indonesia yang bisa kita manfaatkan gitu kan. Ya, kalau tidak ada testimoni, tidak ada bukti fisik, tentu kita sedikit ragu ya untuk membeli produknya. Tapi kalau ada bukti fisiknya gitu kan, ada testimoni, ada komen positif dari pembeli-pembeli sebelumnya, ada review produknya ya. Tentu review produk yang bersumber dari customer ya. Kalau bersumber dari internal mereka ya otomatis mereka bisa manipulasi gitu kan. Tapi kalau dari customer ya tentu ada kejujuran yang masuk di situ kan. Nah, itu yang bisa kita jadikan sebagai acuan kita untuk memutuskan beli apa enggak di situ gitu. Ya, bukti fisik. Nah, kalau kita berbicara produk jasa gitu misalnya ya, bukti fisik ini bisa kita padu padankan dengan fasilitas ya, fasilitas di tempat jasanya, fasilitas restorannya gitu misalnya, kemudian fasilitas pendukung ya, misalnya ada ruang tunggunya yang comfort ya, kemudian ada fasilitas misalnya kalau kita cuci mobil aja gitu, ruang tunggunya ber-AC itu kan bukti fisik ya. Kemudian ada kafe atau minibarnya yang bisa kita manfaatkan ya sambil menunggu. Ada karaoke, ada biliar, ada apa sebagainya. Itu salah satu upaya. Bukan produk utamanya ya, tapi jadi pendukung. Ya. Produk utamanya ya cuci mobil gitu kan, jasa cuci mobil. Tapi ada instrumen pendukung sebagai bukti fisik yang support terhadap produk utama. Oke, ini dia ya. Oke, itu pembahasannya. Saya sudah tambahkan sebetulnya di sini ada 4P ya, yang lebih deskriptif lagi penjabarannya. Nanti saya share aja. Ini saya buka aja supaya nanti bisa dibaca-baca di videonya, tinggal di pause kemudian dibaca. Kurang lebih sama ya. Tapi ini dari sumber yang berbeda saya cantumkan, nggak saya lebur ya. Saya timpa aja di belakang. Tapi kurang lebih sama, secara umum sama. Ini produsen konsumen ini place-nya ya. Kita berbicara distribusi dari produsen langsung konsumen, produsen pengecer konsumen, produsen pedagang besar pengecer konsumen, produsen distributor ke agen ke pedagang besar sampai ke pengecer baru ke konsumen ya. Nih pengecer. Periklanan ada personal selling, ada promotion, ada publisitas ya. Ada personal selling, ada direct selling, nanti bedanya apa? Peranan promosi ini.
periklanan, kemudian medianya bisa surat kabar, majalah, radio, TV, dan lain sebagainya ya. Sekarang mungkin bisa dengan sosial media sebagai pengganti surat kabar, majalah, radio. Kemudian pikirkan juga tentang jangkauannya. Kalau produk lokal jangan menggunakan jangkauan yang nasional. Bukan tidak efektif, tapi cost-nya ya tidak efisien. Frekuensi lebih kepada bagaimana kita bisa mengatur orang-orang yang melihat iklan kita. Ya. Satu frekuensi apa enggak gitu kan. Jangan menggunakan radio, tapi yang disasar adalah anak muda gitu kan. Sementara radio sekarang sudah mulai ditinggalkan oleh anak-anak muda. Lebih banyak ke sosial media. Maka harus cari yang satu frekuensi. Kemudian pengaruhnya, bagaimana pengaruhnya? Biasanya dilihat dari track record dari si media periklanan tersebut. Ya. Kalau sekarang tuh di dunia internet, YouTube gitu ya, influencer itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari produk ya. Bahkan sekarang sudah mulai terpeta-petakan itu antara satu influencer dengan influencer yang lain gitu kan. Kalau menggunakan influencer ini maka implikasinya dampaknya bisa banyak dan positif gitu kan. Semua orang akan berebut gitu untuk membeli produknya. Tapi ketika diiklankan oleh influencer tertentu ya otomatis mungkin hanya segmentasi tertentu yang bersedia untuk menerima produknya. Oke, personal selling ini tahapan-tahapannya ya. Promosi penjualan, publicity. Oke, selesai. Oke, silakan itu yang kita bahas tentang marketing mix ya, 50 menit lebih sedikit. Silakan kalau ada yang mau tanyakan langsung aja tulis di kolom komentar ya. Mau bertanya langsung juga nggak apa-apa. Silakan di on kan videonya, audionya. Saya sambil siapkan absennya dulu. Saya belum login. Minggu depan UTS ya, seperti pengantar manajemen, mekanismenya kurang lebih sama ya. Seperti yang sudah saya jelaskan, ya sudah tidak perlu saya jelaskan kembali. Yang jelas pantengin aja di e-learningnya. Nanti kan saya buat soalnya pilihan ganda dan multi choice ya. Pilihan tunggal dan pilihan ganda gitu. Orang apa ya? Kalau pilihan ganda itu kan milihnya boleh dari satu ya. Sementara kalau kita asumsikan pilihan ganda itu kan ya pilih satu yang terbenar, terbaik, yang benar gitu kan. Tapi kalau multi choice, kalian boleh memilih lebih dari satu. Oke, sebentar. Yang kelas A tuh silakan di absen. Yang mau bertanya silakan. Masih saya tunggu ya sambil buat link absen.
kelas B, silakan. Kelas C terakhir. Silakan, waktunya terbatas ya. Saya ngopi dulu. Oke, sambil saya jawab pertanyaannya ya, silakan disimak teman-teman. Mulai dari yang pertama dulu. Karen Alivia, kelas A ya. Dari elemen 7P, di marketing mix, elemen mana yang paling berpengaruh dalam strategi pemasaran dan dalam rangka pengoptimalan keuntungan? Kalau bisa semuanya lebih bagus, cuman biasanya si pelaku pasarnya ya, pelaku industrinya lebih mengedepankan kepada proses untuk pemetaan strategi dulu ya. Contoh sederhananya gini, jadi kayak Kuku Bima tadi, Kuku Bima itu bisa aja dia mengoptimalkan 7P-nya ya, tapi karena ada strategi utama yang bisa dia optimalkan ya, dari sisi pemasaran, misalnya dengan strategi periklanannya ya, otomatis promotionnya dia kencengin gitu kan. Karena mungkin ini pemahaman saya ya, narasi yang saya coba tangkap ya, produknya bagus tapi dari sisi revolusinya ya, pengubahan fungsional ke tesnya dari yang awalnya itu kompetitornya hanya dalam bentuk botolan begitu, kemudian dia bisa merubah ke ke serbuk ya, kemasan gitu kan. Tapi sisi lain produknya itu kan tetap saja produk energi drink yang mempunyai dampak negatif ke kesehatan dalam jangka panjang gitu kan. Artinya dia tidak terlalu menonjolkan produknya supaya tidak mungkin supaya bisa menyamarkan lah tanda kutip seperti itu. Tapi ada sisi lain yang bisa dia tingkatkan ya, dalam rangka untuk memaksimalkan keuntungan ya, optimalisasi keuntungan ya, dengan cara itu tadi, ada sentuhan-sentuhan strategi pemasaran dalam hal periklanan yang bisa mereka lakukan agar masyarakat itu confirm bahwa
produk itu adalah bagian dari dirinya dan kebudayaannya gitu kan. Beda juga misalnya dengan produk yang lain, misalnya ketika kita berbicara tentang jasa, ya otomatis teman-teman yang ada di industri jasa lebih mengedepankan kepada proses dan bukti fisik sebetulnya, karena jasa itu tidak bisa kita lihat produk fisiknya ya, tapi yang bisa kita lakukan sebagai customer adalah melihat bukti-bukti fisiknya, bagaimana testimoni orang yang sudah melakukan pembelian terhadap jasa tersebut gitu kan, bagaimana proses itu bisa dia lihat dengan kasat mata begitu kan. Meskipun sebetulnya ke semua sisi 7P itu bisa kita lakukan proses identifikasi dan optimalisasi, cuman ada poin-poin tertentu yang mereka jadikan sebagai faktor unggulan. Ya. Jadi ada faktor unggulannya. Kalau berbicara mana yang penting ya tergantung bagaimana produknya, bagaimana jasanya, gitu ya. Contoh lain misalnya apa ya? Ya kalau produk-produk kuliner saya kira mereka lebih mengedepankan kepada taste-nya, produknya gitu kan. Kalau produknya sudah digemari, bagaimanapun tempatnya gitu kan, bahkan tempatnya terpelosok entah di dalam gang apa gitu kan, kalau dia sudah mulai bisa melakukan proses branding produknya ya, ditambah dengan strategi pemasaran, ya, place itu sudah nggak ada dominasinya saya kira ya. Banyak kok di Jawa itu kan sudah mulai bermunculan tuh produk-produk tertentu yang dia sudah tidak lagi berpikir tentang place-nya harus seperti apa. Yang penting dia bisa menonjolkan 1, 2, 3 atau lebih misalnya dari ke-7P-nya itu sudah cukup. Ya. Tetap harus diperhatikan, tapi ada yang harus dioptimalkan. Ya. Nanti tergantung perspektif si konsumennya. Ya. Gitu. Jadi kalau dia bilang, karena gini ya, kalau saya beri tugas misalnya, tolong sebutkan satu produk yang mengedepankan atau mengoptimalkan 7P untuk bauran pemasarannya, saya kira tidak akan ada yang masuk gitu. Tetap ada, kita bisa identifikasi, tapi itu bukan dari strategi unggulan, ya, bukan jadi strategi unggulan. Pasti mereka memilih 1 atau 2 gitu kan, yang menjadi unggulan, yang itu bisa mengcounter persaingan sebetulnya. Produk-produk elektronik itu misalnya, ya hanya brandingnya saja gitu, ada iklannya, kemudian dia sudah membrand produknya di segmentasi pasar tertentu, ya sudah gitu kan. Dia tidak lihat dalam hal people-nya misalnya, bukti fisiknya dan seperti apa, itu saya masih belum bisa confirm kalau semuanya harus dijadikan sebagai keunggulan bersaing ya. Tetap kita sebagai orang eksternal bisa mengidentifikasi secara teori ya, tapi kalau kita tanyakan apakah implementasinya seperti itu yang berjalan di lapangan atau di perusahaan tersebut, pasti jawabannya enggak. Kami lebih mengedepankan ini. Nah, itu banyak sekali contohnya seperti itu ya. Teman-teman kita di pemasaran tuh sering terjun ke masyarakat, ke industri rumahan bahkan, pasti nanyain tentang strategi, yang muncul tuh pasti sedikit gitu kan. Yang strategi penentuan harga lah, kemudian strategi bagaimana mengoptimalkan produknya dari sisi desain, kemasan, dan lain sebagainya gitu kan. Jarang tuh, ini saya displaynya di sini Pak, supaya nanti teman-teman bisa melihat bagaimana sih klaim kehalalannya, mulai dari halal, toyibnya gitu kan, tidak hanya dari unsur yang halal, tapi proses yang halal, higienis dan lain sebagainya, enggak sampai sejauh itu saya kira. Ya. Meskipun satu sisi ada juga tuh yang mengedepankan higienitas, mengedepankan faktor unsur halalnya gitu kan. Ya itu proses ya, kembali ke proses dan bukti fisik gitu. Termasuk juga ada campur tangan produk di dalam. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya Muhammad Rifki. Saya ingin bertanya tentang materi SWOT, apa yang terjadi pada perusahaan atau industri apabila SWOT tidak berjalan dengan baik?
ya tetap berjalan aja. SWOT itu adalah strategi bersaing. Strategi bersaing yang bisa kita petakan dalam sebuah teori pemasaran ya. Jadi secara langsung atau tidak langsung sebetulnya ya dalam benaknya si produsen atau siapapun yang membidangi tentang itu di perusahaan tersebut pasti berpikir atau mereka pasti berpikir tentang kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman. Meskipun tidak dibukukan dalam sebuah strategi gitu kan. Secara tersirat mereka sudah berpikir tentang SWOT sebetulnya. Tapi secara teoritis lebih ada alurnya gitu kan. Dari SWOT ke matriks TOS ada identifikasi faktor eksternal, identifikasi faktor internal, memunculkan IFE, EFE nanti ya, ada faktor IE dan sebagainya. Itu kan semua teori itu. Ya. Tapi semua rangkaian itu juga sudah dipikirkan oleh teman-teman yang ada di pemasaran, bagian pemasaran di perusahaan apapun ya, di produk apapun, tanpa mereka ketahui teori yang bakunya seperti apa. Jadi apakah ketika SWOT-nya tidak berjalan dengan baik akan mengakibatkan kemunduran persaingan dari perusahaan? Secara teori iya gitu kan. Tapi sebetulnya secara praktek ya orang-orang yang paham tentang situasi dan kondisi persaingan itu dia lebih paham bagaimana menentukan strategi dengan cara mereka sendiri ya mengandalkan pengalaman tadi ya. Tapi kalau kita mau berbicara tentang strategi secara ilmiah ya harus menggunakan tata cara yang ilmiah juga yang menggunakan strategi SWOT. Jadi pasti mereka berpikir, tapi apakah itu dilakukan dengan kaidah keilmuan yang benar atau tidak, itu yang masih menjadi pertanyaan. Makanya kita sebagai akademisi ya, teman-teman nanti ketika sudah lulus, ini kan sekarang lagi dipelajari nih, ya, lagi dipelajari. Prakteknya nanti akan kalian hadapi ketika magang KKN atau pada saat penyelesaian skripsi gitu kan. Makanya teman-teman di pemasaran itu saya lebih kencengin untuk coba deh buat skripsi itu jangan cuma mencari tahu pengaruh ini itu dan sebagainya. Implementasikan strategi aja, minimal menggunakan SWOT gitu kan. Setidaknya nanti hasil penelitianmu bisa digunakan sebagai acuan mereka ya, si UMKM ke atau industri menengah ke atas gitu. Sebagai ini acuan strategi pemasaran, strategi bersaing. Skripsimu nggak hanya dimanfaatkan untuk meluluskanmu, tapi juga dimanfaatkan untuk meloloskan mereka untuk menghadapi persaingan gitu. Ya. Implementatif jadinya. Itu ya untuk SWOT-nya. Ada lagi? Oh, satu lagi. Yang lain kalau ada kita 11-15 boleh. Ayu Risnawati, manajemen B. Bagaimana jika suatu perusahaan besar dalam menggunakan 7P, sedangkan dalam bagian promosinya setahu saya terbatas, tapi bisa menjangkau sampai internasional. Ya itu tadi, apa yang mereka jadikan keunggulan aja. Jawaban seperti pertanyaan pertama tadi sebetulnya ya. Tidak semuanya kita bisa optimalkan, tapi semuanya kita bisa identifikasi. Tapi pada perspektif perusahaan tentu ada faktor unggulan. Mana sih yang diunggulkan oleh mereka yang bisa membawa, mengantarkan mereka sampai pada persaingan level nasional, internasional gitu misalnya. Gitu. Biasanya 7P, 4P gitu kan. Itu muncul dari itu tadi marketing mix, makanya saya SWOT, dari SWOT. SWOT itu biasanya nah ini salah satu kelemahan juga ya teman-teman. Biasanya perusahaan itu akan melakukan SWOT, ya, proses menganalisis strategi bersaing, gitu kan, ketika perusahaannya sedang tidak baik-baik saja, ya. Artinya sedang mengalami permasalahan pemasaran atau profitnya menurun, gitu kan, baru kemudian melirik untuk digunakannya
strategi SWOT, menganalisa, menentukan strategi bersaing di kemudian hari gitu kan. Anggaplah ini sudah selesai gitu kan, ya SWOT-nya sudah gitu kan. Nah, ketika sudah memunculkan strategi, baru kemudian melirik tuh 4P-nya atau 7P-nya gitu. Strategi saya munculnya seperti ini nih, narasinya seperti ini misalnya. Untuk memuluskan ini, kira-kira faktor apa nih dari marketing mix yang bisa kita kedepankan, yang bisa kita tonjolkan gitu, untuk dioptimalisasi. Artinya saling keterkaitan antara SWOT dengan marketing mix. Meskipun marketing mix sebetulnya bisa kita identifikasi dari awal ya. Dari awal kita mulai membuat produk itu dan mulai merencanakan ya. Nanti ada sistem manajemen yang juga berkontribusi di situ. Seharusnya sudah dilakukan, tapi kebanyakan perusahaan atau teman-teman terutama di UMKM, industri kecil begitu, ketika ada masalah lakukan proses identifikasi, muncul strategi, baru kemudian lihat tuh 7P-nya mana yang bisa kita lakukan proses perbaikan. Itu dalam rangka untuk memuluskan strategi yang sudah dimunculkan sebelumnya melalui proses analisis SWOT. Ya, tidak ada yang salah sebetulnya dari sisi alur dan sebagainya, tapi mungkin pemanfaatannya yang bukan terlambat, tapi ketika diidentifikasi lebih dini mungkin jalan ceritanya bisa berbeda gitu ya. Oke. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab tuh si Ayu Risnawati dan yang lainnya ya. Oke. Tetap ada faktor X yang kita tidak bisa identifikasi ya. Ada faktor keberuntungan, ada faktor momentum ya. Banyak lagi faktor-faktor yang lain kita tidak bisa identifikasi gitu. Kalau momentum masih mending ya, momentum itu bisa kita manfaatkan dengan menggunakan teori SWOT di sisi peluangnya gitu kan. Sekarang lagi musim COVID gitu misalnya, bisnis PCR ya, bisnis antigen gitu, itu kan momentum tuh. Atau kita bisnis cleaning virus, gitu. Membersihkan ruangan atau apa gitu, menggunakan disinfektan atau cairan sejenisnya, itu kan momentum. Oke, tidak ada lagi ya, tidak ada lagi pertanyaan. Saya copy dulu nih pertanyaannya. Sebentar. Oke, Kairani Olivia, kemudian Rifki, dan Ayu Risnawati. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, minggu depan kita UTS ya, mekanisme sama seperti yang saya sampaikan tadi ya. Untuk pengantar bisnis ini kalau nggak salah sudah 2 ya tugas. Coba saya cek dulu bentar. Tugasnya udah 2 deh kayaknya. Wah, lambat. Oke. Pengantar bisnis. Oke, ada 2 tugas ya. Oke. Jadi tugas 1 dengan tugas 2 ini ya, mungkin saya buka aja saya sampaikan. Jadi teman-teman, saya punya metode yang sedikit berbeda mungkin dengan dosen yang lain, dengan menggunakan 2 metode tugas yang berbeda. Tujuan saya sebetulnya yang pertama ingin mengetahui pemahaman teman-teman semua berkaitan dengan kemampuan tekstualnya ya. Pilihan ganda, pilihan tunggal itu kan multiple choice itu digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan kalian dalam konteks tekstual. Artinya kalau textbook itu seperti apa gitu kan. Ada jawaban pasti kan. Pilihan ganda itu kan jawaban pasti gitu. Benar ya benar, salah ya salah gitu kan. Tidak ada pembenaran dari kesalahan yang kalian lakukan gitu kan. Itu tekstual.
Nah, kemudian yang tugas kedua itu kan lebih deskriptif ya, sifatnya lebih deskriptif. Itu saya gunakan untuk mengidentifikasi kemampuan kontekstual. Ya, jadi sederhananya gini, teman-teman yang suka mengandalkan hafalannya, ya, tentu secara tekstual kuat gitu kan. Dia akan selalu menjawab benar sesuai dengan apa yang saya ajarkan, sesuai dengan apa yang dia pelajari gitu kan. Tapi secara kontekstual, apakah dia mampu mengembangkan hafalannya menjadi sebuah pemahaman dan dia tuangkan kembali dalam jawaban-jawaban yang sifatnya naratif. Ya. Nah, itu semua ketahuan tuh. Di tugas yang pertama tinggi nilainya. Wah, ini orang tekstualnya kuat nih. Tapi begitu saya jelaskan atau berikan pertanyaan-pertanyaan sifatnya kontekstual, paparan ya, berikan pendapat Anda dan sebagainya gitu kan, uraian tertentu, bisa menjawab tapi tidak mampu menguraikan ya, tidak terurai gitu ya, tidak terurai dengan baik gitu. Nah, itu berarti secara kontekstual dia tidak terlalu menguasai. Kebalikannya juga bisa gitu kan. Ada saya dapat di kelas B kalau nggak salah gitu kan, saya baca itu. Kontekstualnya kuat gitu kan, tapi ngelenceng kemana-mana gitu kan. Suruh jelasin panjang lebar, dia bisa jelaskan panjang lebar gitu kan. Tapi yang dia jelaskan itu ya masuk sih sebetulnya, cuman nanti dia saya suruh kemana dia melipir kemana dulu gitu kan, baru sampai ke tujuan. Jawabannya bisa panjang lebar gitu kan. Tapi dari sisi kontekstual ya jawabannya di tugas pertama rendah-rendah semua ya, di bawah skor minimal ya, di bawah 60 bahkan. Ya, itu membuktikan bahwa pemahamannya kuat tapi mungkin tidak dibarengi dengan apa ya, kemampuan tekstual ya. Untuk ilmu-ilmu yang pasti dia masih belum paham. Cuman dibandingkan dengan ya semuanya punya sisi positif negatif ya. Saya nanti akan menilai secara objektif aja. Yang parah kan tidak memiliki kemampuan tekstual dan kontekstual gitu aja. Kalau ada yang seperti itu ya mohon untuk bersabar dan belajar kembali. Ya. Udah jawaban pilihan gandanya ngawur gitu kan. Disuruh jelaskan pakai cerita sendiri, pekarangan sendiri juga nggak bisa gitu kan. Jawabannya singkat padat nggak jelas gitu. Ada yang seperti itu juga ada. Silahkan kembali ke jalan yang benar lah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi sudah 11.15, saya kira cukup ya. Silakan dipelajari. Setelah ini saya akan